untuk memberi penjelasan yang mungkin dapat diterima. Pertanyaan saya lebih dulu saya kemukakan, apakah kebijakan bisa dipidana? Jawabannya? Jawabannya adalah tentu ada yang bisa, ada yang tidak. Artinya bisa? Artinya bisa. Oke. Bagaimana mengukur bisa dan caranya, itu diatur di Undang-Undang Nomor 30 tahun 2016 di pasal 10 tepatnya. Adanya asas-asas umum pemerintahan yang baik, good government atau good governance, itu mempunyai rambu-rambu untuk mengukur apakah kebijakan pejabat publik ini bisa dipersalahkan atau tidak dipersalahkan. Ini kira-kira yang jadi dasar lebih dahulu. Kenapa? Karena kebijakan itu tadi diukur dengan kerugian. Kerugian dalam bentuk apa? Apa hanya bentuk uang itu menjadi kerugian utama buat negara? Tidak. Banyak kerugian-kerugian lain yang ada pada asas-asas itu. Misalnya dalam hal ini? Saya menemukan saja kebetulan ya, kalau memang kerugian uang itu terlampau kecil misalnya, atau kerugian uang itu tidak ada. Oke. Tapi ternyata kerugian lain yang bisa dihitung dengan uang juga banyak. Apa itu? Kebijakan yang menjadikan stok barang, ya kalau ini yang tekniknya ya, secara barang. Berapa banyak stok yang tertinggal yang tidak digunakan karena saya membaca alasannya di Malaysia misalnya, perbandingannya. Memang sudah lama tidak digunakan itu, tidak bisa digunakan. Si Chromebook ini? Iya, iya. Laptop Chromebook ini? Chromebook ini, sistem Chromebook. Di Malaysia tidak digunakan? Ya, saya membacanya seperti. Tapi kan bukan berarti kemudian di Indonesia tidak digunakan juga, digunakan lalu kemudian kesalahan? Apakah tidak diteliti dengan tepat? Diteliti dengan tepat sebelum menerbitkan kebijakan itu. Itu salah satunya. Jadi bukan uang saja. Masih banyak lagi kalau kita mau urus satu persatu. Saya tidak mengatakan bahwa ini salah, tapi berbagai hal sebagai dasar. Itu ada. Potensinya sangat ada. Kalau potensi. Iya. Tapi kalau tadi di Malaysia tidak digunakan, di Indonesia kenapa digunakan dan sangat besar? Beritanya begitu, tapi saya kan tidak masuk. 9 triliun. Sebenarnya saya ini nggak masuk ke perkara, ke kasus. Ya, saya itu hanya akan memberi pandangan tentang perundang-undangan yang mengatur terhadap kasus ini. Tadi disinggung mengenai kebijakan. Nanti apa saja? Mens rea boleh saya beri pertimbangan. Yang kedua? Ya, yang kedua ya bagi saya jabatan negara ini memang tidak sederhana, harus dimulai oleh orang yang berpengalaman di sana. Jadi jabatan menteri itu kan politis, teknis sebenarnya untuk bisa menguasai bidang itu. Kalau salah, apakah itu kesalahan pribadi atau kesalahan lain, kenapa bisa diangkat sebagai menteri? Ya, itu kan juga satu pertimbangan lain dari sebuah kebijakan diambil oleh orang yang tidak punya kompetensi keilmuan, misalnya pengalaman. Ini juga masih banyak lagi. Itu ada 17 itu AAUPB yang dimasukkan di sana. Saya ikut membidani undang-undang itu di Menteri PAN ketika itu. Tokoh utamanya itu seorang mantan hakim, saya lupa namanya. Tapi kira-kira itu menarik untuk dipakai sebagai ukuran. Apakah kebijakan bisa dipidana apa tidak? Bisa dan tidak. Bukan tidak selalu berkaitan. Ya, punya potensi bisa. Ya. Tapi dalam hal ini Prof, saya ingin tanya. Kalau bicara soal Chromebook tadi, di mana letak celah kesalahannya yang mungkin dilakukan oleh Nadiem Makarim? Oleh karena itu saya sudah memastikan saya tidak membahas kasus. Ya. Saya membahas hukumnya. Potensi saya katakan. Hukumnya untuk bisa menjawab pikiran-pikiran yang sudah sangat dinamis di masyarakat. Itu saja. Jadi nanti kalau ada yang lain berkaitan dengan ini, ada 4 paling tidak. Bagaimana ada orang yang lari? Orang yang lari ini Yuristan, ya, DPO. Ini kan juga salah satu kekurangan dari bagaimana pembuktian nanti melengkapi yang sesuai. Itu membentuk keyakinan hakim bahwa ada hal yang ya tentu DPO ini hilang atau dihilangkan. Ganjil di sini. Kita mengalami banyak kasus seperti ini. Nah, artinya orang itu sulit diminta keterangan dan gagal untuk dimintakan keterangan karena orang penting sekali, orang sangat penting bagi pandangan saya untuk mengukur perkara. Oke, Pak Jasman, Anda punya pendapat bahwa tadi dikatakan oleh Bung Agung tidak ada celah sedikit pun untuk bisa menyalahkan Nadiem. Anda sepakat dengan itu? Ya. Dalam kasus pengadaan laptop. Ya, silakan aja berpendapat seperti itu. Tapi jaksa yang melakukan penyidikan dalam kasus itu telah berkeyakinan telah terjadi kesalahan, maka dilimpahkan ke pengadilan dan kemudian hakim pun sependapat
sehingga dijatuhi hukuman. Jadi kalau orang berpendapat A atau B itu boleh-boleh saja. Makanya sebenarnya harapan kita pada para petinggi atau para ilmuwan, marilah kita mengedukasi masyarakat. Jangan malah kita bodohin masyarakat itu. Ya, tapi kan perlu ada data di mana sesungguhnya yang merupakan celah, yang merupakan oh ini nih kesalahan Nadiem. Kesalahan yang pertama, ini proyek pengadaan Chromebook itu kan gagal, proyek gagal ini. Proyek gagal. Proyek gagal. Kenapa gagal? Ya kebetulan tempatnya pun ini kan ada namanya 3T ya. Daerah 3T, ya. terluar, Ya, terdepan. Nah, Ya. itu tidak bisa digunakan ini barang ini di daerah Papua sana. 3T nggak bisa. Iya, itu makanya itulah dasarnya jaksa mengajukan itu sebagai tindak pidana korupsi. Oke, sebentar situ dulu. Anda mau jawab soal itu? Kesalahan pengadaan, Chromebook-nya salah sasaran. Mau di 3T nggak bisa digunakan di sana. Itu kurang tepat. Karena pada fakta persidangan kami menghadirkan guru-guru yang dari Papua mengatakan bisa dipakai. Gitu. Tapi begini, dalam kasusnya Nadiem ini ada dua dakwaan. Dakwaan primer dan dakwaan subsidiar. Dalam dakwaan primer Nadiem dibebaskan. Tidak terbukti. Namun dalam dakwaan subsidiar menurut hakim, 4 hakim ini menyatakan terbukti. Tentunya sebagai bagian dari penegak hukum, karena advokat juga adalah penegak hukum, kita menghargai putusan tersebut. Tetapi, yang tadi disampaikan oleh Pak Jasman, kita harus mengedukasi masyarakat dengan benar. Dan itu kewajiban moral kita sebagai bagian dari penegak hukum. Bahwa putusan-putusan yang tidak profesional, yang memang menyalahi prosedural, harus kita kritisi. Karena kalau tidak, akan tercipta ketidakpastian hukum. Kita ingat bahwa kepastian hukum itu merupakan hal yang fundamental buat negara kita ini sebagai negara hukum. Karena kepastian hukum inilah yang mendatangkan investor ke Indonesia. Kalau tidak ada kepastian hukum, para investor akan takut untuk masuk ke Indonesia. Oleh karena itu, kami dalam kasus ini sudah menyatakan banding dan tadi kami sudah resmi memasukkan banding. Sedangkan untuk penyalahan gunaan perilaku hakim, penyalahgunaan perilakunya hakim, kami sudah melaporkan ini ke Komisi Yudisial secara resmi. Di situ kami sampaikan bahwa hakim ini dalam membuat putusan ada banyak hal yang dia melanggar proseduralnya. Misalnya, jangan lupa bahwa proses di pengadilan itu adalah yudek fakti, melihat fakta-fakta persidangan. Barulah di situ menimbulkan keyakinan hakim. Banyak sekali dalam hal putusan tersebut terjadi manipulasi fakta-fakta persidangan oleh putusan, oleh hakim dalam putusannya itu tersebut. Karena kita melihat sidang ini terbuka untuk umum, kita rekam dan semua menyaksikan, banyak sekali hal-hal yang seharusnya tidak pernah ada dalam persidangan tapi dikatakan dalam putusan. Misalnya contoh, hakim mengatakan bahwa tadi lembaga BPKP melakukan survei ke lapangan. Padahal si pemberi keterangan dari yang hadir auditor itu, dia tidak mengatakan itu. Dan memang faktanya tidak dilakukan survei ke lapangan. Justru sebaliknya, kamilah yang melakukan, menghadirkan dalam persidangan guru-guru se-Indonesia. Tadi menjawab apa yang dikatakan oleh Pak Jasman, bahwa Chromebook ini tidak berguna, salah. Chromebook ini terpakai dan berguna. Artinya kami hadirkan perwakilan dari Aceh, kami hadirkan perwakilan dari Papua, Indonesia Timur, Pulau Jawa, Pulau Sumatera, semua mengatakan dalam persidangan ini 100% terpakai? Mengatakan 90%. 90% penggunaan Chromebook sesuai dengan yang diharapkan. Yang tidak sesuai apa alasannya? Ada berbagai macam masalah-masalah teknis dan itu umum yang seperti itu terjadi. Tetapi ini juga banyak sekali salah pemahaman. Orang menganggap bahwa dengan di daerah 3T sama sekali Chromebook tidak terpakai, itu juga salah. Karena untuk di daerah 3T sudah ada Chromebook yang tidak perlu menggunakan internet. Dimasukkan program-program di sana dan program-program itu dipakai. Itulah kemarin kami dalam persidangan, ini fakta lagi persidangan, salah satu guru dari Papua mendemonstrasikan penggunaan Chromebook tanpa internet.
Artinya Chromebook itu dapat digunakan. Nah, jadi hal-hal inilah yang kira-kira menjadi perhatian kita, bahwa saat ini kami sudah melakukan banding, tapi kami juga melakukan kritisasi terhadap putusan tersebut. Maksudnya kalau Chromebook nggak pakai internet artinya mengandalkan data internal. Iya, yang sudah dimasukkan dalam Chromebook tersebut. Oke. Dan itu dipakai. Dan sampai mungkin kalau kita bisa melihat rekaman-rekaman persidangan, ada beberapa guru yang sampai bahkan menjelaskan secara detail di persidangan bagaimana sekolah mereka jauh lebih maju setelah adanya Chromebook tersebut. Inilah hal-hal yang sama sekali diabaikan oleh putusan oleh majelis hakim, tidak dimasukkan dalam pertimbangan. Itu yang kita sesalkan, kenapa hal-hal ini tidak dipertimbangkan sehingga dikatakan bahwa seakan-akan tidak berguna. Oke, baik.